عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita memasuki bulan Ramadan, dan di awal-awal dari hari-hari Ramadan ini kita masih bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini terus bisa kita pertahankan sampai akhir dari hari-hari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang artinya begitu banyak kebaikan di dalam bulan tersebut. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran, karena pada bulan inilah Allah memilih sebagai tempat diturunkannya Al-Quran. Bahkan para ulama menyebutkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, baik itu Taurat, Injil, Zabur, diturunkan ternyata di bulan Ramadan. Karena itu bulan ini disebut pula dengan bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan ini juga disebut dengan bulan Idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Karena hanya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala setiap malam, setiap hari dari bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah. Dan ini tidak ada di malam-malam selain atau hari-hari atau bulan selain bulan Ramadan. Walillahi fihi utaqa'un minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi, dan di malam-malam bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, di setiap malamnya ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Dan di antara keistimewaan yang lain, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Qiyam, di mana manusia yang mungkin tidak pernah melakukan qiyamul lail sebulan penuh diajak, sebulan penuh dia dengan kondisi di mana hampir semua masyarakatnya melakukan qiyamul Ramadan, tarawih, maka dia pun ikut untuk melaksanakan qiyamul lail. Padahal 11 bulan sebelumnya mungkin dia jarang sekali atau sekali dua kali melakukan qiyamul lail, salat malam. Dan yang terakhir, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Dan inilah yang akan sedikit kita singgung di beberapa menit ke depan. Tetapi alangkah mengerikannya apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, dalam sabdanya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, di mana ternyata tidak semua manusia dari orang-orang yang beriman yang menemui bulan Ramadan itu akan keluar dan mendapatkan ampunan setelah lepasnya bulan ini. Ini menjadi permasalahan bagi kita, sehingga mulai malam ini kita harus ingat-ingat apa saja hal yang akan menyebabkan manusia meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sehingga Nabi benar-benar mengatakan, Raghima anfu rajulin, celaka, kata Nabi. Nabi mengatakan raghima anfu rajulin, merugi seseorang dan celaka dia. Siapa orang yang merugi dan celaka? Yang mendoakannya adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan ini adalah Rasulullah SAW. Jadi tidak akan ada keberuntungan dan keberkahan bagi orang ini ketika keluar dari bulan Ramadan dan tidak meraih sesuatu ini. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang merugi? Siapa yang jauh dari keberkahan ini? Nabi mengatakan, yaitu seorang laki-laki yang dakhala alaihi Ramadan, wa fi riwayah syahrul Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang, masuk, menemuinya, dia dalam keadaan sehat, mukim, berpuasa, thumman salakha, setelah dia melalui hari-hari Ramadan, summan salakha, Ramadan keluar darinya, Ramadan lepas darinya, Ramadan selesai darinya, walam yughfar lahu,
tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Berarti jamaah sekalian, bulan Ramadan ini sebulan penuh, bulan ampunan. Sehingga Nabi mengatakan celaka seorang manusia, seorang laki-laki, kalau dia masuk bulan Ramadan dan Ramadan lalu insalakha, yaitu keluar dari dirinya, atau dianya keluar dari bulan Ramadan, atau Ramadan keluar dari dirinya, selesai Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni. Maka betapa indah apa yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Tuhfatul Ahwazi. Kitab Tuhfatul Ahwazi ini adalah kitab yang menjelaskan tentang syarah dari hadis-hadis yang ada dalam Imam Tirmidzi. Penjelasnya, ada seorang ulama yang tinggal di Arab sana. Beliau berasal dari India, bernama Syekh Abdurrahman Mubarak Furi. Menulis kitab namanya At-Tuhfatul Ahwazi sebagai syarah dari Sunan Tirmidzi. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan kita pelajaran penting bahwasannya ada dua hal yang akan menyebabkan datangnya ampunan Allah. Yang ini kita harus pegang. Di bulan Ramadan ini kita kejar dua hal. Kalau kita keluar ingin diampuni oleh Allah, lakukan dua hal ini. Beliau mengatakan, walam yughfar lahu ay bi an lam yatub, yani min adz-dzambi fihi aw lam yu'azzimhu bil mubalaghati fi at-ta'ati hatta yughfar lahu. Ternyata ada dua sebab kenapa manusia tidak diampuni di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Nabi, walam yughfar lahu, atau qabla an yughfar lahu, dan dia belum diampuni dan dia tidak diampuni oleh Allah. Bisa jadi penyebabnya ada dua, kata beliau. Nah, dua-duanya ini akan kita terangkan sedikit ke beberapa menit ke depan. Yang pertama, walam yatub, yakni min dzambihi. Bisa jadi selama bulan Ramadan nih orang nggak pernah taubat. Ini orang nggak pernah sering-sering istighfar kepada Allah. Padahal subhanallah, kita ini manusia banyak dosa, dan cara terbaik untuk menghapus dosa dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dan bulan ini Allah memberikan diskon begitu besar-besaran terhadap pelaku maksiat untuk mereka apabila bertaubat dan beristighfar memohon ampun, Allah ampuni mereka. Maka orang yang keluar dari Ramadan dan belum atau tidak sering-sering beristighfar, dia tidak akan diampuni oleh Allah dan dia menjadi orang yang merugi. Kemudian yang kedua penyebabnya, ikhwah fillah azakumullah, aw lam yu'azzimhu bil mubalaghati fit ta'ah hatta yughfar lahu, atau orang ini tidak memuliakan Ramadan. Ramadan masuk kepada dia sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Dia tidak mengagungkannya, dia tidak memuliakannya dengan al-mubalaghah fihi bit ta'ah, dengan bersungguh-sungguh dengan ketaatan di bulan Ramadan. Dan kita tahu beberapa amalan yang nanti kita akan sebutkan itu penyebab dari datangnya ampunan di bulan Ramadan. Dia tidak sungguh-sungguh melakukan hal itu. Maka dari sini kita bisa mengambil dua pelajaran, bahwasannya asbabul maghfirah fi Ramadan lisababain. Dari perkataan Syekh Abdurrahman Mubarak Furi ini kita tahu ampunan Allah akan datang dengan dua sebab. Yang pertama, memperbanyak taubat kepada Allah dan istighfar. Disebutkan dalam banyak hadis, kita sebagai manusia pasti memiliki banyak kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Karena itu Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam manusia itu mereka sering melakukan kesalahan, khata'. Nabi memakai sigat mubalaghah dalam bahasa Arab, artinya sering sekali melakukan kesalahan. Dan orang yang paling baik yang sering melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Maka perbanyak taubat kepada Allah. Yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 8, betapa taubat ini penyebab dari diampunkannya dan dihapuskannya dosa oleh Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jamaah, kalau kita mendengar kata-kata sebenar-benarnya taubat, minimal taubat itu ada tiga hal yang harus ada. Baru taubat disebut taubat yang sesungguhnya. Pertama, yang paling besar adalah an-nadam. Menyesal. Orang kalau melakukan dosa kemudian setelahnya menyesal, dia pasti taubat. Karena Nabi mengatakan an-nadamu taubah.
Penyesalan itu adalah taubat, kata Nabi. Nabi pendek 2 kalimat aja. Beliau mengatakan an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bukti taubatnya seorang hamba. Yang kedua adalah al-azmu ala adamil audah. Ada tekad, walaupun kita nanti balik lagi, tapi saat itu kita harus mengatakan, ya Allah, aku insya Allah nggak akan balik nih melakukan dosa ini. Aku nggak akan lagi melakukan dosa ini. Ada tekad untuk tidak melakukannya lagi. Penyesal, berjanji untuk tidak melakukan di hadapan Allah untuk yang selanjutnya, walaupun nanti terjatuh, tapi saat itu dia benar-benar punya tekad, karena iblis dan syaitan begitu kuat menggoda kita, bisa ganti kita terjatuh untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Tapi saat kita bertobat, ini harus ada, ya ini keinginan untuk azam kuat untuk tidak mau kembali. Yang ketiga adalah untuk al-inqla' 'anil dzamb, yaitu ingin berhenti. Ya Allah, aku sudah berhenti dari dosa ini, walaupun besok terjatuh lagi. Kalau ada 3 ini, penyesalan, tekad untuk berhenti, dan yang terakhir bertekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa, insya Allah orang sudah bertobat yang sebenarnya. Nah, kalau orang sudah bertobat dengan taubat yang sebenarnya, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada dia? Yukaffiru ankum sayyiatikum. Maka Allah, kalau kalian bertobat, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka nggak ada cara terbaik untuk menghapus dosa selain bertaubat kepada Allah. Yang kedua, taubat ini umumnya diiringi lebih dahulu atau bersamaan dengannya dengan istighfar. Taubat itu ingin kembali kepada Allah, ingin kembali melakukan ketaatan. Tetapi bukti agar kita benar-benar ingin melakukan ketaatan itu adanya istighfar. Istighfar itu permohonan ampun kepada Allah. Jadi perlu dibedakan sedikit istighfar dari taubat. Dan taubat, di antara bentuk bentuk taubat, orang beristighfar, artinya memohon ampun. Dia berharap, memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Sementara taubat, pengumuman di hadapan Allah, kita akan kembali taat kepadanya. Ini taubat. Nah, jamaah yang mulia Allah, begitu ngerinya dan begitu mengerikannya perang yang dilakukan oleh iblis dan syaitan semenjak dia dikeluarkan dari surga di hadapan Allah, sebelum dia dilempar dari surganya Allah, dari lingkungan mulia para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang mulia di langit sana. Iblis sempat berjanji kepada Allah dengan mengatakan, ya wa izzati wa jalali wa izzatika wa jalalika ya Rabb, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu, la azal la abrahu ughi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan bersumpah demi kemuliaanmu dan juga demi keagunganmu, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan hamba-hambamu manusia, anak keturunan Adam, selama ruh mereka masih ada di jasad-jasad mereka. Selama mereka hidup, aku janji dengan kemuliaanmu, keagunganmu, aku akan sesatkan mereka. Aku akan buat mereka tergelincir dari ketaatan kepadamu. Maka Allah tahu ini perang yang tidak akan dimenangkan oleh manusia. Karena kita yaraukum min haitsu la tarawnahum. Mereka ngelihat kita nggak ngelihat mereka, iblis ini. Jadi bagaimanapun caranya kita melawan makhluk yang tidak kita lihat, kita kalah. Ini sudah kalah. Maka Allah memberikan kita, kalau orang suka dulu ngelihat orang-orang judi, katanya ada pur-puran. Allah memberikan kita puran. Jadi kita diberikan satu bahasa kita bonus oleh Allah, yang iblis ini nggak ada jalan untuk menang. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, Tuhan kita yang mulia, Allah mengatakan wa izzati wa jalali. Kalau begitu, itu sumpahmu wahai iblis. Baik, kalau aku tidak melakukan ini, engkau akan menang lawan manusia. Tapi aku sekarang dengan kemuliaanku dan keagunganku, aku bersumpah juga, la ghafirannahum mastaghfaruni. Aku akan selalu mengampuni hamba-hambaku manusia itu dari dosa-dosa mereka selama mereka memohon ampun kepada. Selama mereka memohon ampun kepada. Jadi rahasianya, nggak akan ada pintu tertutup untuk Allah mengampuni dosa kita. Syaratnya kita yang harus mengetuk pintu Allah dengan beristighfar. Jatuh lagi maksiat, istighfar. Karenanya ini rahasia Nabi mengajarkan. Itu bukan buat diri beliau, karena beliau maksum, tapi beliau ajarkan untuk kita. Sehari 100 kali istighfar Nabi. Paling sedikit riwayat lain 70 kali. Bertaubat dan beristighfar dengan mengatakan, Allahumma
Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi dalam satu majelis pernah dihitung 70 sampai 100 kali mengatakan ini. Ini sebenarnya Nabi bukan untuk beliau, untuk kita. Karena dengan cara itu kita menang dari syaitan dan iblis. Ikhwafillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira bagi kita untuk bagian pertama ini, bahwasanya cara orang meraih ampunan Allah dengan bertaubat dan istighfar, supaya kita tidak pernah putus asa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Antum bayangkan di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, dan hadis ini dimasukkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang dikelompokkan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang boleh kumpulkan jumlahnya 40 lebih. Salah satunya hadis ini, yaitu hadis qudsi yang berbunyi, ya bna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak keturunan Adam manusia, jikalau dosamu itu sepenuh langit, Allahu akbar. Ada di antara kita yang dosa sepenuh langit? Kayaknya enggak ada. Tapi seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Di bulan yang penuh berkah, kita ingat semua dosa kita, istighfar, insyaallah. Ini bulan Allah mendatang dengan rahmatnya. Wa tuftah fiha abwabur rahmah. Dan riwayat yang lain abwabul jannah. Riwayat lain mengatakan abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat Allah dibuka selebar-lebar. Jadi kalau kita tidak istighfar dan memohon ampun, begitu meruginya kita menjadi manusia. Ini yang pertama, ikhwah. Kemudian yang kedua, kalau kita selain beristighfar, kita barengi dengan hal yang kedua, yaitu tadi yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Mubarakfuri, adalah membarengi menyambut Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Ana akan sebutkan, ikhwafillah, minimal ada 4 amalan di bulan Ramadan yang dijanjikan ampunan oleh Nabi SAW. Kalau kita lakukan, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu janji Nabi kepada kita. Yang pertama diantaranya adalah melakukan 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 puasa itu sendiri. Nabi SAW mengatakan bahwasannya man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mau melaksanakan puasa dengan niat Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, benar-benar melaksanakan ini adalah kewajiban karena perintah Allah. Yang kedua karena mengharap pahala Allah, Nabi menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Enggak ada di antara kita muslim yang baligh secara zahir kecuali dia berpuasa. Tinggal menjaga untuk apa dia berpuasa. Diperbaiki niat, ya Allah, aku berpuasa karena untukmu ya Allah. Kalau orang ini berpuasa seperti ini, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, ikhwafillah azakumullah, qiyam Ramadan. Melakukan salat ini, subhanallah. Qiyam Ramadan yang mungkin gak ada 1 jam, tapi kita ikhlas melakukannya, tidak terpaksa, karena kita ingin meraih ampunan Allah, karena kita beriman sebagai seorang hamba ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ini tujuannya dan mengharap pahala Allah, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berdiri melaksanakan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan tarawih, karena banyak tarwihah yang artinya istirahat, karena imam memberikan 2, 3, 4 kali istirahat, maka sholat ini disebut dengan sholat tarawih yang ada istirahatnya atau yang ada beberapa istirahatnya. Maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman, mengharapkan pahala Allah, maka dijanjikan oleh Allah dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan bukan hanya itu, untuk sholat tarawih ini kita 1 jam berdiri, nanti di catatan antum di hari kiamat minimal antum kalau pernah dapat Ramadan 10 kali. Dan hampir kalau kita perhatikan karena gak safar, mungkin setiap Ramadan itu kita 25 hari sholat tarawih dengan penuh ikhlas kepada Allah. Minimal antum akan temui, antum pernah sholat malam semalam suntuk selama kurang lebih 25 kali 10, 250 malam. Subhanallah. Semalam suntuk. Karena Nabi dalam riwayat Abu Daud mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah.
Orang yang sholat malam bersama imam dan dia tidak keluar sampai imam selesai, ditulis oleh Allah pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk. Nggak ada anak antum nggak mungkin bisa pahalanya sholat semalam suntuk, nggak akan diraih. Tapi dengan 1 jam kurang 1 jam kita berdiri bersama imam sabar, insya Allah ditulis oleh Allah pahalanya seperti orang qiyamul lail semalam suntuk. Maka rugi, subhanallah, kaum muslimin yang mampu dan sehat nggak mengejar pahala, dia pernah dianggap sholat malam semalam suntuk. Nah, kemudian yang ketiga, di antara amalan yang mendatangkan ampunan Allah di bulan Ramadan, dan kita harus mengejarnya selain berpuasa dengan niat karena Allah, mengharapkan pahala Allah, melakukan sholat malam karena Allah dan untuk mencari pahala Allah. Yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah, ikhwah. Bentuk sedekah ana sering, mungkin puluhan kali yang selama mengisi di sini bulan Ramadan, ana selalu sering menyinggung sedekah di bulan Ramadan itu ada 2 bentuk, dan dua-duanya masuk dalam kata-kata sedekah. Yang pertama sedekah secara umum, yaitu berupa bantuan tenaga, uang, karena sedekah itu lebih luas daripada infak. Infak dari sedekah, sedekah itu bentuknya tidak harus materi. Antum bantu orang dengan tenaga antum, pikiran antum, bahkan senyum pun, berbuat baik kepada orang, menghilangkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Ya, tapi lebih lagi kalau itu dibentuknya dalam bentuk infak. Dan infak di Ramadan itu ada 2. Infak yang bentuknya mungkin pakaian, uang, apa yang dibutuhkan oleh kaum orang-orang miskin. Yang kedua, memberikan makan. Kalau kita nggak mampu melakukan itu semua, sekedar kita tahu ada tetangga kita 2, 3, 4 rumah dari rumah yang ini agak kurang nih. Tiap hari kita antarkan, suruh istri, anak, berikan mereka 1-2 piring buat buka puasa. Kita dapat pahala. Dan untuk tahu apa kata Nabi tentang sedekah ini, was-shadaqatu tudfi'ul khataya kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air akan memadamkan api. Dosa kita itu api, sedekah itu adalah air. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, perbanyak sedekah, apapun bentuk. Kemudian yang terakhir, amalan yang mungkin kita jaga sebagai pengampun dosa adalah salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu kita ini kita jaga, karena Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun majtunibal kaba'ir. Salat 5 waktu, dari satu ke salat yang lain, mulai dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Kemudian Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Itu mukaffirat, itu sebagai penebus dosa, itu sebagai penghapus dosa. Selama antara jarak amalan-amalan tersebut orang mampu menjauhi dosa-dosa besar, itu jadi mukaffirat, jadi penghapus dan penebus bagi dosa kita. Maka ikhwah, intinya lakukan semua kebaikan, insya Allah semua ketaatan dan kebaikan sebagai penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan yang kedua, barengi dengan istighfar dan taubat dalam kita duduk, dalam keadaan kita setelah setelah kita makan sahur, di antara sholat kita. Karena orang yang berpuasa itu ketika dia berpuasa, kata Nabi, da'watun la turad, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah untuk minta ampun untuk diri kita, orang tua kita, agar kita insyaallah keluar dari Ramadan berhak kita seperti perkataan para ulama. Sebagian ulama ketika melihat orang bertakbir di malam 1 Syawal, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Muwarriq Al-Ajli, beliau sampai meneteskan air mata di saat manusia kaum muslimin bertakbir di malam 1 Syawal. Beliau dengan lirih mengatakan, yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Pada malam hari ini sebagian orang dari kaum muslimin kembali suci bersih sebagaimana mereka telah dilahirkan oleh ibu mereka. Dosa mereka telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhak sekali lagi untuk mengatakan setiap bertemu orang-orang, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Karena kita sudah berusaha, telah berjuang mati-matian di bulan Ramadan dengan ketaatan dan memohon ampunan kepada Allah. Karenanya Al-Imam, kita tutup kajian kita ini dengan perkataan Al-Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan, walamma kasurat asbabul maghfirah fi Ramadan. Ketika begitu banyak penyebab dan pintu-pintu ampunan yang ada pada bulan Ramadan,
kana alladhi tafutuhul maghfirah fihi, maka orang yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, mahruman ghayatal hirman, orang ini benar-benar telah diharamkan oleh Allah dari semua kebaikan. Berarti orang yang gak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, ini orang yang tidak Allah kehendaki padanya kebaikan, waliyadzubillah. Karenanya ikhwafillah azakumullah, yang perlu kita pikirkan ketika manusia bertakbir pertama kali, kita bahagia, tapi kita juga bertanya kepada diri kita, apakah kita termasuk dari dua hal, yaitu min utaqaillah minan nar, termasuk orang-orang yang mendapat jaminan telah dibebaskan dari api neraka, atau yang kedua termasuk orang-orang yang maghfurin, marhumin, orang-orang yang telah diampuni oleh Allah dan diberikan rahmat kepada mereka. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan, Ramadan lepas daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menggugah kita untuk terus semangat beribadah, terutama menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga puasa kita, menjaga qiyam Ramadan kita, tarawih kita, menjaga sedekah kita, dan juga memperbanyak istighfar. Karena ada 3 waktu kita mustajab bagi orang yang berpuasa, itu ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka, dan ketika dia berada di waktu sahur, makan sahur. Itu tempat-tempat dan waktu mustajab. Maka kalau dia banyak beristighfar, mudah-mudahan dia termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.